Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu beserta kajian yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mempersiapkan diri mencari bekal ketika suatu saat tanpa kita tahu Allah memanggil kita. Semoga persiapan kita, apa yang kita lakukan dalam rangka mencari bekal itu selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, seperti yang kita sampaikan dari Sabtu kemarin, pagi ini kita akan memulai bab baru, yaitu bab al-faraid, babul faraidi. Faraid itu kata plural jamak dari kata faridatun yang artinya bagian, tetapi bermakna mafruḍah, ketentuan tentang pembagian harta yang dimiliki seseorang yang wafat. Itu namanya ilmu faraid, ilmu tentang membagi harta tinggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal, orang yang wafat. Di muqaddimah di situ dijelaskan bahwa faraid jam'u faridatin di makna mafruḍah wal mafruḍ al-muqaddar dan al-fardhu at-taqdir. Maksudnya ya bahwa ilmu faraid itu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membagi harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan sejauh ini zoomnya baru nyambung, kita share screen dulu biar yang dari rumah bisa ikut menyaksikan. Secara bahasa itu al-faraid di mana al-faridah secara istilah wa ta'rifu wa syar'an al-ilmu bil qismatil mawaris baina mustahiqiha. Ilmu terkait pembagian mawaris
itu jamaah dari al-warasah, ya artinya sama, harga warisan. Bena mustahik lihat di antara orang-orang yang berhak. Mustahik itu dan apa, kita semuanya sering mendengar istilah di ketentuan zakat ya, bahwa di surat At-Taubah itu apa, ada sebutan mustahik ya, bahwa innamas shadaqatu lil fuqara dan seluruhnya, ada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang dimaksud di sini mustahik di sini adalah orang-orang yang berhak menerima pembagian dari harta warisan itu. Wal aslu fi hal kitab bi qoulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum al-ayataini. Pokok bahasan tentang waris itu sesungguhnya ada di beberapa ayat di surat An-Nisa. Di antaranya yang pokok itu 2 ayat, ayat 11 dan 12. Nanti boleh kita buka itu, Bapak Ibu dan Bapak silakan dibaca surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Sesungguhnya 3 ayat itu yang membahas secara substansial ilmu waris itu, ilmu faraid itu. Cuma ayatnya memang ayat kayak ayat matematika gitu. Jadi sepertiga, seperenam, seperdelapan. Jadi ayatnya ayat yang hitungan. Wasunnatu li hadis Ibnu Abbas al-ati, dan juga berdasar pada sunnah-sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, di antaranya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang nanti akan dibahas di bab ini. Wa ijma'ul ummah, dan juga ijma' para imam, para sahabat dan imam-imam ulama salaf ala kamia bil jumlah tentang hukum-hukum waris itu. Walima kanatil amwal wa qismatuha muhaitul itmam, bahkan al-wiras fi ma'zamil ahyad baina kibarin wa sigharin wa du'afain wa kuliyahin. Tawallallah tabaraka wa ta'ala qismataha bi nafsihi fi kitabihi. Bahwa kenapa hukum waris ini Allah bahas secara langsung dengan ayat Al-Quran dan Rasulullah menjelaskannya dengan beberapa hadis, karena memang yang namanya al-amwal, harta, dan cara pembagiannya itu membuat seseorang, membuat manusia al-itma' ambisi untuk memilikinya, atau tamak ya, tamak atau kepengen sekali memilikinya. Cara pribahasa orang Jawa senyari batuk ya. Orang kalau berhadapan dengan harta apapun sedikit itu sangat sensitif. Sing senyari bumi itu satu mau batuk senyari bumi gitu ya. Dia baru nyesal nanti di belakang hari. Urusannya hanya harta sedikit, katakanlah uang 1,5 juta begitu. Itu mati-matian memperjuangkannya. Ketika dia masih muhitul itma', masih didasari, dilingkupi watak asli tamak terhadap harta. Dia mati-matian memperjuangkan, padahal nanti hasil yang dia akan perjuangkan itu tidak sepadan dengan biaya yang harus dia keluarkan. Kayak orang mencari kambing hitam, kambing hilang, maaf, dia harus mencari dia harus menjual seekor sapi, gitu. Orang rebutan waris itu begitu. Orang rebutan waris sampai ke pengadilan, biaya untuk bayar lawyer itu berkali lipat dibanding harga yang dia rebutkan. Karena apa? Karena manusia itu itma' tadi. Kalau lihat harta itu ya, tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga
Misalnya panjang itu hijau, tapi panjang itu hijau. Ya enggak, harus saya perjuangkan itu hak saya. Tagline-nya gitu, itu hak saya, saya perjuangkan. Jadi kalau memang masih muhaitul itma itu seperti itu. Karena itulah maka kalau Allah tabaraka wa ta'ala bismataha binasi, maka Allah langsung memberikan rincian tentang penghitungan harta waris itu fi kitabihi, di kitabnya, di ayat-ayat Al-Quran, mubayyinatan, mufasilatan secara jelas dan secara rinci. Jadi nanti dijaga para bapak dan sekalian itu melihat ayat-ayat yang maksud jelaskan kalau seorang laki-laki meninggalkan seorang istri atau ada anaknya, dia maka anaknya dapat sekian persen, istrinya dapat sekian persen, langsung itu tersebut di kalimat ayat Al-Quran. Karena Allah mengetahui betapa manusia itu menginginkan dengan secara tamak harta peninggalan orang yang berhak atau orang yang meninggalkan harta waris. Hatta layak punafiha majalun bil araf wal ahwa wasiwaha bainal warasati, sehingga tidak ada ruang untuk ada pendapat-pendapat manusia yang cenderung subjektif. Orang ketika diskusi atau debat rembukan soal waris itu cenderungannya itu subjektif. Kalau dia laki-laki, dia akan mempertahankan zakari mislu hazil unsayain, laki-laki harus 2 kali lipat dari perempuan. Tapi kalau dia perempuan, dia akan mengatakan itu kan ketentuan dasarnya. Tetapi kalau laki-laki ngalah, ya tidak apa-apa, bagi sama. Jadi subjektivitas selalu bicara. Walau dan keinginan atau hawa nafsu dan yang lain-lain. Sehingga dengan aturan yang langsung rinci dari Allah itu diharapkan akan adili walau maslahah, akan menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli warisnya. Wa syara ila dzalika qali ta'ala, hal ini diisyaratkan juga oleh firman Allah, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ini di surat An-Nisa ayat 12. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak tahu di yang mana di antara para kerabat itu yang lebih manfaat dengan harta warisan. Artinya masing-masing akan berpendapat secara subjektif dan hanya Allah lah sesungguhnya yang tahu mana yang terbaik. Termasuk itu tadi ketentuan harta waris itu laki-laki semestinya memperoleh 2 kali lipat daripada perempuan. Yaitu banyak digugat para aktivis gender. Kalau itu Islam tidak pro pada kesetaraan gender. Ini sudah banyak dibalas, banyak dijawab oleh para ahli. Kenapa seperti itu? Itu punya alasan-alasan tertentu. Salah satunya bahwa yang bertanggung jawab terhadap nafkah orang tua itu anak laki-laki. Kalau ada orang tua pada masa tuanya terlantar, ya, kurang karena sudah pensiunan, ya, kayak saya Pak Suri. Itu yang bertanggung jawab anak laki-laki yang besok ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak perempuan bebas tuntutan. Jadi dia tidak harus bertanggung jawab terhadap nafkah orang tua, termasuk biaya kalau butuh pengobatan sebagainya. Kalau anak perempuan itu cuci tangan dan mau cabai tidak apa-apa. Tapi anak laki-laki lah yang bertanggung jawab. Makanya dia berhak punya warisan 2 kali lipat lagi daripada perempuan. Itu salah satu alasan. Alasan lainnya, ya saya kira banyak juga disampaikan pakar.
Wa ilmun faraidi ilmun syarifun jalilun. Ilmu waris itu ilmu yang sangat mulia dan sangat utama. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'allumi wa ta'limihi fi hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mendorong kepada kaum muslimin untuk ta'allumi, untuk mempelajarinya, wa ta'limihi, dan mengajarkannya fi hadis, di berbagai hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud, ta'allamul faraidho wa 'allimuhan nas. Rasulullah bersabda, ta'allamul faraidho, pelajarilah ilmu waris, ilmu faraid, ilmu pembagian harta waris itu, wa 'allimuhan nas, dan ajarkanlah pada manusia. Maka yuradu bil faraidina amatal ahkam syar'iyyah. Yang maksud di sini ya ilmu syariah tentang bagian waris itu secara syariah, sesuai syariah. Baik para bapak dan sekalian, kita lihat saya kira ayat-ayat tentang itu dan ringkasan ya, kita lebih sedikit mudah untuk memahaminya. Tidak bisa muncul kalau buat jadi TV. Kalau saya kita tampilkan di layar ya. Monggo nanti Ibu dan Bapak baca di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan 176, itu ayat-ayat tentang waris. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisf. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa illam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Abakum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Jadi ayatnya banyak yang berisi perhitungan angka ya, misalnya ada sulus, ada sulusan, ada rubuh, ada sudus. Itu artinya 1/6, 2/3, 1/3 dan sebagainya. Yusikumullah fi auladikum, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta waris untuk anak-anakmu, yaitu lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2 orang, maka bagi mereka para anak perempuan itu 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jika anak perempuan itu seorang saja, artinya sendirian, maka ia memperoleh separuh hartanya. Dan untuk 2 orang ibu dan bapak, maka masing-masing memperoleh 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, tidak ada pewaris yang lain, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian itu sesudah terpenuhi wasiat si mayit dan dibayarkan hutang-hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak
tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat atau lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat yang nomor 11 dari surat An-Nisa. Ayat yang nomor 12 juga sama tentang pembagian berapa pihak. Mungkin sedikit kita sampaikan ketentuan secara umum dulu dari penafsiran ayat ini. Yang pertama harus kita ketahui tentang firqah, harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal. Orang kalau meninggal, kemudian dia meninggalkan atau tidak meninggalkan harta, atau meninggalkan harta sedikit atau banyak, maka ada ketentuan terkait hartanya itu yang harus dicukupi secara berurutan, tertib dulu. Pertama, yang harus dicukupi dari hartanya itu adalah untuk biaya perawatan pengurusan jenazahnya. Itu yang pertama, prioritas. Misalnya harus kalau di Semarang harus beli kuburan, harus nyewa ambulan, kalau sekarang banyak ambulan gratis ya, dan sebagainya. Itu prioritas pertama. Kemudian baru yang kedua, melunasi hutang-hutang yang ia tinggalkan, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah itu bisa berbentuk nadar, bisa berbentuk kifarat, fidyah atau apapun lainnya. Misalnya dia mestinya puasa tapi tidak puasa karena sudah uzur, maka membayar kifarat, prioritas itu. Atau dia nadar, saya kalau nanti begini-begini nanti akan saya nyembelih seekor sapi untuk saya bagikan, misalnya, itu nadar. Tentu kalau ahli warisnya tahu ya, kalau tidak tahu, makanya nadar itu baiknya jangan hanya diucapkan sendiri kepada Allah, harus disaksikan orang ahli warisnya, sehingga ketika ia hutang kepada Allah, ahli warisnya tahu. Yang kedua, membayar hutang, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama. Kemudian yang ketiga, membayarkan atau melaksanakan wasiat terkait hartanya. Saya punya rumah 10, maka yang ini untuk siapa gitu ya. Wasiat itu prioritas ketiga harus dibayarkan. Tetapi ada ketentuan, wasiat itu maksimal paling banyak sepertiga dari harta yang ditinggalkan sesudah dipakai untuk poin 1 dan 2 tadi. Sesudah dipakai untuk merawat jenazahnya dan untuk membayar hutangnya. Nah, sisanya itu tinggal diperhitungkan. Kalau masih maksimal sepertiga, wasiat itu boleh dilaksanakan atau harus dilaksanakan. Tapi kalau sudah melebihi sepertiga, misalnya separuhnya, apalagi semuanya, itu maka boleh wasiatnya tidak dilaksanakan, tapi hanya dilaksanakan maksimal sepertiga. Itu yang ketiga. Kemudian baru yang keempat, harta tinggalannya itu dibagi sebagai harta warisan kepada para ahli waris. Nanti ayat tadi itu menjelaskan siapa saja yang berhak memperoleh waris, masing-masing berapa. Tetapi urutan prioritas penggunaan harta seperti itu. Pertama, untuk biaya perawatan jenazah. Yang kedua, membayarkan hutang si mayit. Yang ketiga, untuk dibayarkan wasiatnya maksimal sepertiga. Baru yang keempat itu untuk dibagi sebagai waris. Makanya poin 2 itu para sesepuh kita itu sudah meninggalkan kebiasaan yang sangat bagus ya.
ketika ada keluarga kita meninggal, maka ahli waris, ya, anaknya atau siapa, itu menyampaikan pada yang takziah, atau sebenarnya pada banyak orang, harusnya pada semua pihak yang pernah bergaul dengan si mayit, bahwa apabila si mayit itu punya hutang terhadap manusia tentunya, itu maka dipersilakan untuk diselesaikan dengan salah seorang ahli warisnya, dan tentu harus dengan segala ketentuan hutang piutang, ada bukti, ada saksi, ada pengakuan, atau kalau kita cukup dengan pengakuannya, kita cukupkan atau kita selesaikan atas pengakuannya. Karena ketika sampai kita meninggal masih ada hutang kalau hutang pada Allah terkait harta sudah dipenuhi, hutang dengan sama juga belum terbayar misalnya, itu akan menjadi perhitungan pahala dan dosa di hadapan pengadilan Allah nantinya. Jadi kita hutang sama orang, dan hutang itu memang masih diakadkan sebagai hutang, ya, tidak diikhlaskan oleh yang ngutangi. Maka besok di yaumul qiyamah diperhitungkan, dikompensasi, dikonversi dengan dosa dan pahala kita. Misalnya kita utang 1 juta, nanti perhitungannya oleh yang hitung amal itu dengan sekian pahala kita diambil berikan pada yang utang itu. Nah, kalau kita sudah kehabisan pahala, ya kemudian dosanya yang mengutangi kita diambil diberikan pada kita. Konversi seperti itu kira-kira. Karena matlul ghaniyyin zulmun, enggak nyalutang utang itu termasuk kezaliman. Dan kezaliman tadi ada konversi, ada perhitungannya nanti di yaumil hisab. Makanya para ahli waris ini kalau ada keluarga yang meninggal, saya kira itu budaya yang sangat bagus untuk menyelesaikan persoalan semuanya, membantu yang meninggal itu. Atau lebih atau lagi kalau kita kira-kira sudah umur dekat ajal kita, kita yang pensiun lah karena gitu, ya itu sudah mulai memperhitungkan ketika nanti datang ajal, misalnya punya hutang di mana, hutang kepada siapa, ya ada catatan untuk diketahui ahli waris, jangan dirahasiakan karena takut disenangi istri misalnya. Hutang sampai rahasia, nggak bisa, itu persoalan serius, harus dicatat atau diberitahu. Atau kalau sekarang ya mungkin notaris, gitu, caranya notaris, saya utang pada siapa untuk sekian bulan dan seterusnya itu. Nanti ketika kan ajar udah ada yang tahu kan, siapa tahu mendadak itu, nanti kalau nggak ada catatan ahli waris itu, nah kita minta selesaikan. Kalau kita ada yang meninggal, bisa juga menyelesaikannya dengan dimaafkan, dimaafkan. Misalnya ada keluarga kita yang meninggal, hutang apa, kemudian yang ngutang kita itu memaafkan atau menganggap tidak ada lagi hutang, tapi itu juga harus ada akadnya. Ya, dia ketemu Pak ahli warisnya, sudah nggak usah diperhitungkan itu, nggak usah dipikir itu, sekarang sudah lunas misalnya, itu selesai. Tapi kalau nggak ada akad apa-apa, itu tentu menjadi hutangnya almarhum, ya, semuanya. Itu yang pertama tentang harta tinggalan orang yang meninggal, orang yang wafat. Kemudian yang kedua tentang rukun pembagian waris. Ada beberapa rukun yang harus diperhatikan. Harta waris itu bisa dibagi. Pertama ada yang mewariskan, mewarisi mayit tadi, tentu ya sudah meninggal, betul. Kalau masih hidup tidak bisa dianggap
waris. Kalau masih hidup ya bagi, bukan bagi harta waris, tapi bagi harta orang tua. Ya. Yang kedua, ahli waris, ada orang yang memang secara syariat boleh berhak menerima harta waris itu. Yang ketiga, harta warisannya ada hartanya, ya, ada hartanya. Nah, bagaimana kalau si mayit itu tidak meninggalkan apa-apa, ya berarti tidak ada harta waris, tidak terjadi perhitungan dan pembagian harta waris. Memang ada orang mengistilahkan kalau misalnya yang meninggal tidak meninggalkan harta apa-apa, malah meninggalkan hutang, ya hutangnya yang harus diwaris. Sesungguhnya tidak ada istilah itu, ya, tidak ada istilah itu. Tetapi memang hutang orang yang meninggal itu menjadi tanggung jawab ahli waris. Sehingga ketentuannya ya ketentuan sebagai pertanggungjawaban anak atau pertanggungjawaban ahli waris kepada orang yang meninggal itu, tidak berlaku ketentuan pembagian waris. Misalnya orang tua meninggalkan hutang 1 miliar, maka ya harus dibagi anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Tidak mesti begitu. Ya siapa yang memang merasa paling bertanggung jawab memang laki-laki, dan umpama yang laki-laki itu kebetulan tidak punya kemampuan yang justru bisa mencukupi adalah anak perempuan, ya tidak salah kalau anak perempuan yang mencukupkan hutangnya orang tua. Karena ketentuan zakari mislu hazil unsayin itu berlaku untuk ketentuan waris. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu adalah ketentuan harta waris, bukan ketentuan pembagian hutang, ya, atau pemenuhan atau pembayaran hutang si mayit. Itu tentang rukun pembagian waris. Kemudian yang ketiga, syarat terjadinya pembagian waris. Pertama, orang yang memiliki harta warisan itu betul-betul sudah meninggal, ya. Sehingga ada istilah meninggal hakiki, ada meninggal hukmi. Meninggal hakiki ya meninggal secara fisik, kita tahu dia sudah wafat, itu meninggal hakiki. Tetapi juga ada meninggal hukmi, yaitu meninggal yang diputuskan oleh pengadilan. Misalnya ada kontrang, ya, ada pemberontakan macam-macam, kemudian orang tua atau seseorang hilang. Kita tidak tahu hilangnya itu apa betul meninggal atau karena belum ketemu. Nah, kalau sudah sekian tahun tidak ada, ketemu, padahal dia ada istrinya di rumah, ada anaknya, maka untuk memastikan dia meninggal atau tidak terkait harta yang dia tinggalkan, itu harus diputuskan oleh pengadilan. Tidak boleh kita memutusi sendiri, wah di WA tidak jawab, di telepon tidak diangkat, kemudian dicari kemana-mana, ya keluarga tidak ada yang tahu, ya sudah kita saja meninggal, tidak bisa. Harus ada keputusan pengadilan tentang dia itu sudah betul-betul meninggal. Itu namanya meninggal hukmi. Termasuk seorang perempuan ketika ditinggal suaminya, tetapi juga tidak jelas suaminya apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan tidak ada kabar sama sekali, maka kepastian meninggalnya itu harus ditetapkan dengan pengadilan agama dalam hal ini. Jadi si ibu-ibu itu, perempuan itu mengajukan permohonan untuk penetapan meninggalnya suami, dan kemudian kalau memang segala bukti dan dokumen mendukung bahwa suami Ciamah sudah meninggal, maka dia statusnya menjadi janda, dan kemudian berlaku ketentuan iddah, dan kemudian dia bisa mencari suami lagi. Nah, ternyata misalnya nanti pas
pengantinan suaminya datang, ya tidak apa-apa, tidak salah. Karena sudah ada pengadilan memutuskan dia sudah meninggal, karena namanya meninggal hukmi, ya. Sudah diputus oleh pengadilan bahwa dia meninggal. Nah kalau dia suaminya yang diputus meninggal kok datang dan menuntut, itu diselesaikan di pengadilan, dan ya nanti bagaimana hasilnya tergantung penyelesaian persoalan yang pengadilan. Yang kedua, ahli waris dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal. Ya. Jadi ahli waris itu bisa menjadi ahli waris kalau dia masih hidup. Makanya warisan itu baiknya itu segera dibagi ketika yang punya harta itu meninggal. Karena kan bisa jadi ketika harta warisnya segera dibagi, ada ahli waris yang menyusul meninggal juga. Misalnya si A ya, punya istri B, si A meninggal, harta A itu kan segera dibagi. Salah satu ahli warisnya adalah B. Nah kalau si A meninggal, hartanya tidak segera dibagi, kemudian B meninggal, kan hitungannya jadi sulit. Mestinya B dapat warisan, tapi karena tidak segera dibagi, makanya B tidak dapat. Nah, ketika membaginya B sudah meninggal, dia tidak bisa menjadi ahli waris. Atau A dan B suami istri punya anak C, D, E itu. Nah sementara harta warisnya juga tidak dibagi, ada salah satu dari C, D, dan E itu anaknya meninggal juga, maka dia akan kesulitan. Walaupun memang akhirnya bisa diperhitungkan, gitu, tetapi akan menyulitkan dan ada hak yang tidak tersampaikan, yaitu hak ahli waris yang tadi meninggal itu, yang menyusul meninggal itu. Nah kecuali kalau meninggalnya memang dalam tempo yang tidak memungkinkan segera dibagi waris, ya. Misalnya suami pagi meninggal, saking setianya istri, sore istrinya nyusul meninggal misalnya. Itu ya kita belum ada kesempatan untuk mikir waris, ya. Tapi ketika ada waktu yang cukup untuk pembagian itu, afdolnya memang segera dibagi, diurus masalah waris. Ahli waris dalam keadaan hidup saat si harta orang yang punya harta itu. Yang ketiga, tidak ada faktor penghalang untuk si ahli waris memperoleh warisan itu. Apa penghalangnya? Pertama, beda agama, ya. Bukan muslim. Orang yang bukan muslim itu tidak boleh menjadi pewaris, menjadi ahli waris. Jadi baik beda agamanya itu sejak awal maupun murtad. Kalau ibu dan bapak punya anak, punya istri beda agama, itu beda agama tidak bisa memperoleh harta warisan. Lalu kalau saya pengen ngasih dia harta gimana? Tidak dengan cara waris, tapi boleh dengan cara hibah ketika yang meninggal masih hidup, atau dengan cara wasiat. Kalau nanti anak saya si ini itu kan tidak bisa mewaris harta saya, dikasih jatah juga sekian misalnya, itu wasiat boleh bisa, ya. Tapi kalau menjadi ahli waris itu tidak bisa. Yang kedua, membunuh. Jadi kalau suami membunuh istri atau istri membunuh suami, maka istri tidak bisa menjadi ahli warisnya almarhum suaminya. Atau suami membunuh istri, maka suami itu tidak bisa menjadi ahli waris istri yang dia bunuh. Atau anak membunuh bapaknya, maka dia tidak akan bisa menjadi pewaris ahli waris bapaknya, dan seterusnya.
Membunuh itu menjadi penghalang pembagian waris, sehingga tidak bisa para anak-anak saya berpikir biar cepat atau orang tua saya warisi tak bunuh, itu malah jadi tidak bisa. Kalau pakai hukum ya pakai hukum, malah jadi tidak dapat apa-apa. Jadi kalau mengharapkan warisan orang tua ya ditunggu sampai saatnya gitu, nggak bisa ngike mongso gitu. Kemudian yang ketiga budak, budak itu tidak boleh atau tidak bisa menerima warisan. Tetapi sekarang tidak ada perbudakan. Yang namanya pembantu itu bukan budak ya, itu asisten ya. Itu bukan yang dimaksud dengan perbudak. Itu tiga penghalang seseorang itu tidak bisa menerima harta waris, yaitu pertama adalah beda agama, termasuk murtad. Kemudian yang kedua itu pembunuhan, yang ketiga perbudakan. Nah, lalu gimana kalau orang tua kita yang bukan muslim sementara kita atau saya muslim? Kalau ada orang meninggal dia bukan muslim, maka ketentuan pembagian hartanya tidak mempergunakan ketentuan waris, karena tidak ada hukum waris atau tidak ada ketentuan tentang pembagian harta waris bagi yang bukan muslim. Nah, lalu bagaimana ya terserah yang kata anak-anaknya atau para pihak yang merasa berhak dengan hartanya, ya, bagi sama atau bagi unda usuk atau tadi tetap ngikut atau diwaris saja silakan. Karena orang yang bukan muslim tidak punya hak, tidak perlu pembagiannya secara waris. Kenapa boleh pakai aturan ya silakan juga ya. Umpama mau mempergunakan teori ketentuan waris juga silakan. Tapi sesungguhnya orang yang non muslim tidak ada keharusan membagi hartanya sesuai syariat Islam. Itu terserah kesepakatan para anak atau para orang yang yang dianggap punya hak terhadap harta orang yang meninggal itu. Baik, sebelum kita baca hadis pertama, mungkin ada ketentuan awal ya, ketentuan paling dasar tentang ahli waris ini. Pertama, bahwa ahli waris itu ada ahli waris dari pihak laki-laki, ada juga ahli waris dari perempuan. Ahli waris laki-laki itu ada 10, ahli waris perempuan itu ada 7. Nanti ketentuan pembagiannya dia dapat berapanya itu ada ketentuan khusus ya, tetapi orang-orang yang bisa menjadi ahli waris, kalau laki-laki itu ada 10 pihak, kalau perempuan ada 7. Yang laki-laki dia akan menjadi ahli waris adalah pertama anak laki-laki, anak kandung ya, itu ahli waris laki-laki. Baik anak laki-laki dari bapak maupun anak laki-laki dari ibu ya, artinya dia memang anak kandung gitu ya. Yang kedua cucu laki-laki dan ke bawah, cucu laki-laki, terus buyut laki-laki dan seterusnya, sepanjang tidak ada atasnya ya. Cucu itu tidak bisa menjadi ahli waris ketika masih ada anak, artinya bapaknya cucu ya. Jadi tingkatan di bawahnya itu tertutup sebagai waris ketika ada atasnya. Yang ketiga ayah juga bisa menjadi ahli waris.
Yang keempat kakek dan ke atas. Itu sudah seperti tadi, ketika masih ada ayah, maka kakek tentu oleh ayah. Yang kelima saudara laki-laki, atau bahasa Arabnya itu akhun itu saudara laki-laki. Yang keenam anak laki-laki dan saudara laki-laki, keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Yang ketujuh paman, paman, jadi saudaranya bapak, itu namanya paman. Yang delapan anak laki-laki dari paman, jadi saudara sepupu. Anak laki-laki dari paman, saya punya kakak laki-laki punya anak, itu namanya anak paman. Yang 10 laki-laki yang memerdekakan budak. Jadi seorang yang memerdekakan budak, kemudian budak itu jadi orang kaya, maka orang yang memerdekakan itu bisa menjadi ahli waris. Jadi kayak misalnya Abu Bakar memerdekakan Bilal, kemudian Bilal meninggal dulu misalnya, maka harta Bilal itu atau maka Abu Bakar itu bisa menjadi pewaris Bilal karena dia yang mendapatkan Bilal. Sedikit lagi sekalian dari yang laki-laki dan ini yang perempuan. Dari pihak perempuan yang bisa menjadi waris adalah anak perempuan atau bintun. Yang dua anak perempuan dari anak laki-laki, jadi cucu, tapi yang dari anak laki-laki, bukan cucu dari perempuan. Cucu laki-laki, cucu perempuan, tapi dari anak laki-laki, itu yang bisa menjadi ahli waris. Yang ketiga ibu, yang keempat nenek, dan seterusnya ke atas. Yang kelima saudara perempuan, saudara kandung. Yang keenam istri, dan ketujuh wanita yang memerdekakan budak. Jadi seorang ibu, seorang perempuan yang memerdekakan budak, kemudian budaknya misalnya menjadi miliarder, kemudian dia meninggal, maka yang memerdekakan itu bisa menjadi ahli waris. Itu ketentuan dasar tentang siapa yang bisa menjadi ahli waris, baik dia laki-laki maupun perempuan. Masing-masing nanti ada bagiannya, ketentuan pembagiannya berapa persen dan seterusnya, dan masing-masing juga saling mempengaruhi lainnya. Misalnya anak tidak boleh, cucu tidak bisa memperoleh waris ketika masih ada anak dan sebagainya. Atau anak perempuan kalau sendirian itu dapat separuh harta dari orang tuanya. Tapi kalau dia banyak, maka dia dapat sekian tapi dibagi bersama dan seterusnya. Jadi masing-masing mempengaruhi hak dari yang lain. Orang sekarang biasanya praktisnya kalau mau bagi waris ya mau kasih ke pengadilan, itu lebih praktis. Tanya, Pak, saya punya orang tua meninggal, mau kemudian ada harta sekian, itu baginya gimana? Akan disiapkan ketentuannya oleh pengadilan, ya. Itu praktis. Tetapi tidak sama ya Bapak. Abdul kalau kita pelajari juga, saya tidak tahu apa hak dari kita semuanya dan orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga kita. Saya kira itu kita teruskan nanti di kesempatan yang akan datang tentang al-Fara'id ini, bab ini, dan ini penting saya kira sehingga kita tidak terjebak pada perseteruan di antara keluarga terkait dengan harta peninggalan orang yang kita cintai dan keluarga kita. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.